Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa setelah pertandingan ada rating pemain. Manchester United menahan Olympique Lyon 2-2. Padahal Manchester United nyaris menang ya, karena di waktu normal tersisa 2 menit Manchester United sudah unggul 2-0. Sudah unggul 1-2, sudah unggul 1-2, sempat tertinggal 1-0, menyamakan 1-1, lalu unggul melalui Joshua Zirkzee 1-2. Tapi di penghujung pertandingan di menit 90 plus 5 Ryan Cherky mampu menyamakan situasi 2-2. Ada error yang dilakukan oleh Andre Onana. Dan gue langsung mulai dari Andre Onana di pertandingan tadi. Ada 3 penyelamatan yang dilakukan oleh Andre Onana. Lalu ada 2 save yang dilakukan. Dan ada 1 error leading to goal. Gue melihat dari SofaScore ya. Error leading to goal, nampaknya ini dinilai di gol pertama. Dan seperti yang gue katakan di review, gue lebih menilai error dari Andre Onana itu ada di gol pertama. Gol kedua, itu lebih ketidakmampuan teknis dari Andre Onana. Menurut gue seperti itu. Passing akurasi sebenarnya dia cukup oke. Angka cukup tinggi, ada di 79%. Long ball 9, yang dilakukan 3 berhasil. Gue beri Andre Onana nilai 4. Kenapa? Di gol pertama, sebenarnya gini, di babak pertama Lyon tidak terlalu istimewa. Manchester United juga tampil kurang garang menurut gue ya, kurang berani, banyak melakukan kesalahan juga. Kedua tim kurang lebih hampir sama keadaannya, tapi Andre Onana errornya membuat Lyon unggul duluan. Padahal kalau seandainya situasi masih tetap sama kuat ataupun bahkan Manchester United sebelum gol tercipta, Manchester United juga sempat memiliki peluang-peluang bagus. Salah satunya lewat Bruno Fernandes. Jadi menurut gue di pertandingan seketat tadi, error, kesalahan individu yang berujung gol ini sangat-sangat fatal. Dan itu tadi dilakukan oleh Andre Onana. Mazraoui di pertandingan tadi melakukan ada 8 duel yang dilakukan, 4 dimenangkan, tidak cukup banyak, tidak biasanya Mazraoui seperti ini. Lalu ada passing akurasi 94% yang dilakukan oleh Mazraoui. Lalu dribbling sekali dan itu berhasil. Total tackling ada 3. Dribbling, dia bisa mencegah 2 dribbling. Gue menilai juga Mazraoui tidak sekokoh biasanya. Ada beberapa kesempatan yang dilakukan oleh daerah kiri ya, dari sayap serang kiri dari Lyon ini berhasil menembus lini pertahanan Manchester United, utamanya di babak pertama. Sehingga gue beri Mazraoui nilai 7. Harry Maguire tampil selama 83 menit, aerial duelsnya 100%. Harry Maguire ada 1 clearance, 95% passing akurasi, long ball cukup oke, 7 yang dilakukan, 5 yang berhasil. Sebenarnya Harry Maguire tampil cukup oke menurut gue di pertandingan tadi, baik itu secara defensif maupun secara build up. Gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Ya, fakta bahwa Manchester United gawangnya kebobolan 2 kali, tentu saja selain ada faktor dari Andre Onana, ada juga faktor dari lini belakang Manchester United yang sebenarnya tadi tampil cukup oke di babak pertama. Tapi di babak kedua, terutama di penghujung sekitar 15-20 menit terakhir ya, Lyon cenderung lebih mudah nih untuk berusaha menembus lini pertahanan Manchester United. Leny Yoro yang akhirnya mencetak gol bagi Manchester United. Apakah ini gol pertama? Nampaknya ini gol pertama ya bagi Leny Yoro. Kalau gue salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Ada ground duels 4 yang dilakukan, 2 berhasil. Passing akurasi cukup bagus, ada 93%. Shot on target 1, off target 1, diblok sekali. Gua menilai Leny Yoro mungkin menjadi pemain lini belakang yang paling baik di pertandingan tadi. Artinya Leny Yoro sangat kokoh dalam bertahan, dia juga sangat aktif dalam melakukan build up, bahkan ikut serangan ya, dia berkali-kali menurut gua masuk ke daerah pertahanan dari Lyon, menjadi solusi juga bagi lini depan Manchester United. Gue beri Leny Yoro nilai 8 di pertandingan tadi. Gue sangat happy dengan penampilan Leny Yoro. Dia nampak jauh lebih mature, jauh lebih matang dibandingkan dengan usianya ya, Leny Yoro di pertandingan tadi. Nah, salah satu puncaknya tentu saja dia mampu mencetak gol. Diogo Dalot, sekarang ke Diogo Dalot.
passing akurasi 88%, long balls akurasi 100%, dribbling dari 4 yang dilakukan 3 berhasil, total duels ada 8 dilakukan, 5 berhasil dimenangkan, ada 1 clearance, 1 interception, dan juga 1 tackling yang dilakukan. Sempat kesulitan menurut gue di babak pertama ketika dia harus menghadapi agresivitas dari sisi kiri Lyon, terutama dari Nicola Tagliafico dan juga dari Tolisso. Tapi di babak kedua penampilannya jauh lebih baik. Dia pun juga jauh lebih terlibat dalam serangan di babak kedua dibandingkan dengan babak pertama. Ada satu kartu kuning yang didapatkan, gue beri Diogo Dalot nilai 7. Nilai 7 juga gue berikan ke Manuel Ugarte, memberikan 1 assist di pertandingan tadi. Untuk Leny Yoro ada 86% passing akurasi, 1 key passes, 6 ground duels, 6 usaha ground duels, 2 yang berhasil dimenangkan. Total tackling 2, 1 interception, dan 1 menggagalkan dribbling dari pemain lawan. Ya, dari sisi defensif Manuel Ugarte bagus, tapi dari sisi build up serangan menurut gua kualitasnya kurang ya. Sehingga di babak pertama tadi misalnya ketika lini tengah Manchester United tidak mendapatkan support dari seorang Bruno Fernandes yang berada di sisi sebelah kiri, kualitasnya pun kurang. Gue lebih menilai serangan-serangan dari Manchester United lebih bertumpu pada lini sayap, lalu juga dari pressing yang berhasil, bukan ataupun tidak banyak ya dilakukan dari serangan yang ditata dari belakang ke tengah lalu ke depan. Dan ini menurut gue menunjukkan adanya kekurangan kualitas di lini tengah. Dan ini berbanding terbalik di babak kedua ketika Bruno Fernandes posisinya jauh lebih ke tengah, maka lini tengah pun juga lebih enak dalam menyusun serangan ke lini pertahanan Lyon. Casemiro di pertandingan tadi gue beri juga nilai 7, ada 83% passing akurasi, ada 1 shot yang dilakukan oleh Casemiro. Tidak banyak tackling yang dilakukan oleh Casemiro ya, padahal ini merupakan salah satu atribut dari Casemiro, tapi dia lebih banyak menggagalkan dribbling dari para pemain Lyon. Dalam pertandingan ini pun dia juga cenderung bersih ya, tidak ada kartu kuning yang didapatkan. Sama seperti Ugarte, gue menilai Casemiro bagus dalam bertahan, dalam positioning, tapi ketika menyerang ya terutama ataupun build up di babak pertama kreativitasnya tidak bagus menurut gue, dan baru agak lebih baik di babak kedua. Dia pun juga lebih sering untuk naik membantu serangan di babak kedua. Patrick Dorgu tampil cukup oke di pertandingan tadi, sangat aktif dalam melakukan duels, ada 12 duel yang dilakukan, 6 berhasil dimenangkan, crossing akurasinya 100%, ada 2 key passes yang dilakukan oleh Dorgu. Menurut gue pergerakan dari Dorgu terutama di babak kedua dalam membantu serangan cukup bagus ya bagi Manchester United, walaupun ini menimbulkan konsekuensi di lini belakang Manchester United. Di babak pertama lini serang dari Lyon lebih banyak mengincar sisi dari Dalot, sementara di babak kedua sisi dari Dorgu. Dan menurut gue ini juga mungkin konsekuensi dari sering naiknya Dorgu sehingga ya belakangnya agak tertinggal. Dan ini beberapa kali mampu dimanfaatkan oleh Lyon. Gua beri Dorgu nilai 7 di pertandingan tadi. Bruno Fernandes memberikan 1 assist dan gol dari Leny Yoro pun juga diawali free kick dari Bruno Fernandes. Ada 3 key passes yang dilakukan, ada 13 crossing yang dilakukan tapi hanya 3 yang berhasil, long ball 6, 5 berhasil, 5 ground duels. Passing akurasinya tidak cukup bagus, hanya 69%. Bruno Fernandes ada 3 clearance yang dilakukan ya oleh Bruno Fernandes. Di babak pertama gue menilai peran dari Bruno perannya kurang oke, tidak begitu bagus. Mungkin karena penempatan ya, positioning dia di sebelah kiri, sehingga dia sendiri pun juga tidak begitu banyak nih mendapatkan distribusi bola. Baru di babak kedua ketika dia lebih mengambil inisiatif turun ke lini tengah, disitulah lini tengah Manchester United juga lebih hidup dan peran dari Bruno Fernandes lebih terlihat. Asisnya fantastis untuk Joshua Zirkzee, pas dan juga finishingnya pun keren dari seorang Joshua Zirkzee. Tapi walaupun demikian gue menilai
ada peran yang kurang maksimal dari seorang Bruno Fernandes di pertandingan tadi. Gue beri Bruno nilai 7. Rasmus Højlund, ya di pertandingan tadi ada 2 key passes yang dilakukan oleh Rasmus Højlund. Ada 1 shot on target, 1 off target. Ada peluang menurut gue di babak pertama yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Rasmus Højlund. Passing akurasinya pun juga hanya 67%. Dan di babak kedua dia ya nyaris tidak terlihat. Gue beri Rasmus Højlund nilai 6 ya. Lagi-lagi Rasmus Højlund gagal untuk mencetak gol walaupun dia dipercaya dari awal. Ya menurut gue ini situasi yang harus diperbaiki oleh Rasmus Højlund, karena tadi di babak pertama seperti gue katakan dia ada sebuah peluang ya yang gagal untuk dimanfaatkan. Padahal kalau mungkin dia lebih tenang lagi, dia bisa lebih maksimal dalam menghadapi peluang tersebut. Garnacho di pertandingan tadi 1 shot on target, 1 shot terblok, passing akurasi 100%. Ada 1 key passes yang dilakukan. Total duels yang dilakukan ada 8, 3 berhasil dimenangkan. Selain kecepatan dan juga keberanian dalam melakukan penetrasi, gue menilai kualitas dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Garnacho belum maksimal ya di pertandingan tadi. Ada juga di babak kedua tadi salah pengertian yang dilakukan antara Garnacho dan juga Bruno Fernandes ketika Manchester United melakukan fast break. Gue beri Garnacho nilai 6. Joshua Zirkzee yang tampil menggantikan Rasmus Højlund mencetak 1 gol. Joshua Zirkzee gol yang sebenarnya fantastis, assist dari Bruno Fernandes di menit juga yang pas ya. 89% passing akurasi. Joshua Zirkzee di 2 pertandingan terakhir Manchester United menghadapi Lyon dan juga menghadapi Manchester City, walaupun dia tampil dari bangku cadangan tapi dia lebih mengancam. Gue beri Joshua Zirkzee nilai 7. Mason Mount tampil di menit ke-72 menggantikan Ugarte, passing akurasinya fantastis 100%. Ground duels 50% ya, 2 yang dilakukan, sekali yang dimenangkan. Dia lebih banyak menurut gue Mason Mount ini beroperasi di daerah lini tengah Manchester United, terutama di 15 menit terakhir ya, karena memang Manchester United ini lebih banyak ditekan oleh Lyon, sehingga perannya untuk membantu lini serang Manchester United tidak begitu banyak ya, berbeda misalnya di pertandingan-pertandingan lainnya. Tapi gue menilai ada peningkatan kualitas juga, terutama dari agresivitas yang dilakukan oleh Mason Mount, daya jelajahnya, lalu kemampuan dia untuk melewati pemain lawan, mengontrol bola, dan juga melakukan umpan. Menurut gue ada peningkatan di sana, sehingga gue beri dia nilai 7, walaupun dia juga ada 1 kartu kuning yang didapatkan oleh Mason Mount. Lindelof dan juga Kobbie Mainoo tidak gue beri rating karena tampil kurang dari 10 menit. Walaupun demikian, gue menilai Kobbie Mainoo memberikan peningkatan kualitas ya di lini serang Manchester United. Ini mungkin bisa menjadikan alternatif di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Victor Lindelof pun juga yang tampil menggantikan Harry Maguire, gue nilai sebenarnya cukup oke. Tapi ya di gol kedua dari Olympique Lyon, mungkin ketika dia lebih tenang, dia bisa lebih membaca situasi, terutama di kotak penalti Manchester United sendiri ya, untuk mungkin berusaha untuk mencegah peluang ataupun gol yang diciptakan oleh pemain Lyon. Kurang lebih seperti itu. Jelas pemain yang paling buruk menurut gue di pertandingan tadi ada pada Andre Onana. Dan menurut gue man of the match di pertandingan tadi gue berikan kepada Leny Yoro. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.